Ketika kita berada dalam kemudahan dan kesenangan, seringkali kita ini lalai dan tidak bersyukur kepada Allah. Padahal Allah itu yang memberikan semuanya. Semuanya yang berikan itu Allah. Kesehatan, kesempatan, tenaga, semuanya dari Allah. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita minta, tapi kita ada, kita punya, itu karena Allah telah memberikan kepada kita. Saking baiknya Allah, kita sendiri sang pelaku tidak mengerti apa yang kita butuhkan, tapi Allah sudah menyediakan semuanya. Apa pernah kamu meminta adanya tangan? Apa pernah kamu minta berdoa dulu? Apa pernah kamu minta, ya Allah berikan aku mata? Tidak pernah, tapi Allah sudah memberikan itu. Saking baiknya Allah. Tapi sayang, manusia itu wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali yang mau bersyukur. Andai saja manusia mau bersyukur, hidup ini pasti semuanya akan merasakan makmur. Iya, karena manusia kaya yang sebenarnya bukanlah manusia yang banyak harta, melainkan manusia yang di hatinya ada ikhlas rela dengan pemberian Tuhannya. Itulah manusia yang kaya. Said Hawa dalam buku Tazkiyatun Nafs yang memaparkan intisari Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali pernah menuliskan bahwa syukur adalah mengerahkan secara total segenap potensi untuk hal yang paling dicintai Allah. Bila kita bersyukur kepada Allah, seharusnya kita ini semakin tunduk dan taat kepadanya. Lisan kita kerap mengucapkan puji-pujian dan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan beragam kenikmatan yang tiada terbatas. Terserah dengan cara apapun yang kamu bisa, yang kamu mampu, boleh. Karena setiap manusia mempunyai cara tersendiri, ya, mempunyai cara tersendiri. Hanya saja perlu kita ketahui, jangan sekali-kali kita salah paham. Karena kebanyakan orang yang salah jalan itu berawal dari salah paham. Dan salah paham ini berasal dari kita yang sok tahu atau kita yang tidak mau tahu. Andai saja kita mau belajar mencari tahu, ataupun ketika kita sudah tahu tapi pemahaman kita bisa saja salah, maka hendaknya kita menanyakan kepada yang lebih hebat, kepada yang lebih unggul, kepada yang lebih dominan, kepada yang lebih bisa daripada kita. Kita bertanya, kalau begini benar apa salah? Tanya seperti itu supaya kita tidak salah paham. Sudahkah seharusnya kita menggunakan seluruh nikmat yang telah Allah berikan tersebut di jalan yang Allah sukai dan tidak menggunakannya sebagai sarana bermaksiat kepadanya? Inilah perwujudan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Kita menggunakan apa saja yang Ia berikan untuk beribadah, bukan untuk malah membuat sesuatu yang Ia larang. Allah perintah sholat, ya udah sholat, jangan lakukan sesuatu yang dilarang. Allah mencegah hambanya untuk minum minuman keras, nggak boleh, ya udah jangan minum minuman keras. Gunakan apapun yang kamu punya dari Allah Ta'ala itu untuk kebaikan. Itu salah satu bentuk daripada syukur yang sebenarnya. Penglihatan, ya, penglihatan adalah salah satu contoh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Lalu sudahkah kita mensyukurinya? Bagaimana kita mensyukurinya? Sebagai wujud kita kepada Allah, wujud syukur kita kepada Allah yang telah memberikan penglihatan ini, seharusnya kita ini memanfaatkannya di jalan yang Allah sukai, bukan untuk maksiat kepada Allah. Jaga pandangan dari hal-hal yang dilarang untuk melihatnya, misalnya hal-hal yang berunsur pornografi atau hal yang sia-sia.
Jagalah matamu, jangan sampai melihat sesuatu yang tidak boleh untuk kamu lihat. Apalagi pada zaman sekarang, media-media untuk mengumpulkan dosa itu terlalu banyak. Ya, ada HP yang dalam genggaman, kamu minta apa, kamu ingin apa, cari apa, tinggal klik bisa. Dan ini sangat menjadi ujian yang sangat gede banget, sangat luar biasa sekali. Jarang manusia yang bisa selamat daripada ujian ini. HP ada canggih Android, kota banyak, dilalah dalam keadaan gabut, bingung mau ngapa-ngapain, cari buka website yang dilarang. Gak boleh, jangan seperti itu. Itu bukan mencerminkan hamba-hamba yang bersyukur atas segala yang Allah berikan. Tapi gunakanlah apapun yang ada. Media HP ini juga sangat banyak sekali potensinya untuk membuat kamu lebih dekat dengan Allah. Buka YouTube, pengajian, murotalan, atau mencari ilmu-ilmu yang lainnya. Jangan hanya mencari sekedar untuk memuaskan nafsu semata. Jangan seperti itu. Kalau yang sudah terlanjur, ya ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng semuanya. Kurangi. Ingat, masih banyak kesenangan yang lain. Masih banyak kesenangan yang lain yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Banyak kesenangan yang malah membuat pahala, bukan dosa. Itu kan dosa. Dan ujung daripada dosa adalah neraka. Mau masuk neraka. Pada neraka ini sama sekali tidak ada enak-enaknya di dalamnya. Iya, di dalam neraka ini hanya berisi orang-orang yang tersiksa, orang-orang yang penuh dengan jerit tangis semata. Gak ada tawa, apalagi bahagia di dalamnya. Dan bentuk lain daripada rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan menjaga lisan yang juga merupakan nikmat dari Allah, menjaganya dari hal-hal yang dapat mengundang murka Allah, seperti membicarakan kejelekan orang, gibah yang gak boleh menggibahin seseorang, temanmu atau siapapun, gak boleh. Apalagi kamu menggibahin orang-orang pejabat, orang-orang yang sama sekali belum pernah kamu temui, kok kamu sudah gibahin. Coba pikirkan, kamu menggibahin seseorang yang tidak pernah kamu jumpai dalam kehidupan nyata. Dosamu sudah pasti karena kamu gibahin dia. Tapi kamu tidak pernah ketemu dia, kamu tidak pernah ada kesempatan untuk meminta maaf kepadanya. Bayangkan, dosamu bernumpuk-numpuk tapi kamu tidak bisa menguranginya, kamu tidak bisa minta maaf kepadanya. Itu apalagi ketika kamu tidak sadar bahwa itu adalah dosa. Itu sama sekali dosa, nggak ada lain daripada dosa. Menfitnah, fitnah itu juga tidak boleh. Bahkan fitnah asyaddu minal qatl. Ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, memang seperti itu. Karena bisa jadi gara-gara fitnah ini satu kampung, bahkan malah bisa satu negara mati hanya karena satu fitnah yang disebarkan. Bahaya sekali fitnah. Terus berdusta, gak boleh berdusta. Kamu harus jujur apa adanya. Qulil haq walau kana murron, katakanlah yang baik, katakanlah yang jujur, katakanlah yang sebenarnya walau itu pahit adanya. Katakanlah, enggak apa-apa. Terus atau kita mengejek atau mencaci maki, itu tidak mencerminkan bahwa kita telah mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Hendaknya kita itu menggunakan lisan untuk berkata-kata yang baik, seperti mengajak orang pada kebaikan. Ayo, waktunya sholat, untuk azan, untuk ngaji. Banyaklah
saling tukar pikiran, untuk memperluas wawasan, mengucapkan kalimat zikir, ya Allah, 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 atau apa sebagainya yang kamu suka. Gak apa-apa, bebas, gak harus ini, gak harus itu, terserah kamu. Mau sholawat boleh, istighfar boleh, tasbih boleh, atau nama-nama Allah dalam Asmaul Husna yang ada banyak itu, bisa Allah, ya Rahman, atau ya Latif, ya apa, boleh, terserah. Yang penting kamu harus zikir, ya. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Apabila hatimu sedang gersang, hatimu gak nyaman, berzikirlah kepada Allah, karena zikir ini yang akan menenangkan kamu dari setiap keadaan. Berzikirlah, berzikir dan berzikir. Ya. Kita juga harus selalu berkata jujur, berkata yang benar, dan saling menasihati. Ini keindahan antar sama manusia, khususnya sesama muslim, adalah saling menasihati. Tapi sayangnya jiwa muda ini tidak menerima nasihat, tapi ia sebenarnya sangat butuh nasihat. Ya, kita banyak menjumpai seseorang yang ketika kita nasihatin kok malah marah. Padahal nasihat ini sangat penting sekali, karena sebenarnya nasihat ini akan membuatmu sehat. Nasihat akan membuatmu sehat. Ibaratkan jamu lah nasihat itu. Memang terkadang pahit, tapi gak apa-apa, telan aja, karena itu menyehatkan. Jangan pernah mencaci atau malah marah kepada temanmu yang menasihatimu. Ketahuilah, harusnya kamu itu bersyukur karena ia sangat peduli padamu. Ia telah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran untuk menasihatimu. Ia sangat peduli kepadamu. Maka jangan sia-siakan kepedulian mereka. Tanggapilah dengan baik. Oke, ya, makasih ya. Tanpamu mungkin aku sudah begini. Aku terima nasihatmu. Semoga aku dan kamu sama-sama selamat hingga kelak masuk ke dalam surga. Gitu, terima kasih. Gunakan apapun yang ada untuk bersyukur kepada Allah.